berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Apa kabar Anda hari ini? Semoga secerah pagi hari di Jalan Pahlawan, tepatnya di studio Suara Sidoarjo. Kamis 11 November 2021. Wah, masih memperingati Hari Pahlawan yang jatuh kemarin di 10 November. Berbicara pahlawan, sahabat, pahlawan itu bukan hanya sosok orang lain, tapi diri kita sendiri tuh juga pahlawan loh sahabat. Penasaran seperti apa sih kalau diri sendiri itu menjadi pahlawan? Salah satunya menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Nah sahabat, bersama saya Isna Safira hari ini di Business Talk kita akan berbicara tentang great leader. Seorang pemimpin yang hebat, yang keren, yang besar. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa hari ini, Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Kita sapa dulu sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum Coach. Selamat pagi Mbak Isna. Selamat pagi, apa kabar hari ini Coach? Baik-baik. Ini by the way suaranya Mbak Isna sangat kecil sekali. Oh iya? Saya nggak tahu kenapa. Tadi saya utak-atik sampai sekarang nggak bisa dengar saya. Oke. Coba kita benarkan dulu ke teknisnya. Kalau sekarang bagaimana Coach? Masih kecil? Baru ada suara sedikit. Kalau saya lepas headphone-nya udah hilang suaranya. Oke. Kita atur dulu sebentar Coach sambil kita waduh kencang banget tadi. Oke. Siap ya Coach ya? Siap. Itu kenapa tadi itu? Itu tadi kenapa? Kesalahan teknis pagi hari. Seperti biasa belum sarapan komputernya Coach ini. Malah sekarang kekencangan saya harus kurangi sebentar. Kencang banget nih. Gimana Coach? Sudah sempurna? Siap. Oke Coach. Pagi hari ini ya Coach, kita masih di suasana Hari Pahlawan. Ya Coach, diri kita sendiri itu sepertinya bisa jadi pahlawan. Salah satunya jadi pemimpin. Dan kita temanya great leader. Apa sih Coach sebenarnya great leader itu? Langsung mulai aja ya. Langsung Mbak aja Isna. Coach. Ya, thank you Mbak Isna udah diundang untuk bicara hal yang paling seru ya. Betul. Paling seru dalam organisasi ya. Jadi saya nggak bilang masalah bisnis yang berorientasi ke profit saja, ke cuan saja, tapi juga organisasi yang non laba ya, nirlaba. Jadi yang paling penting dalam sebuah organisasi itu adalah kepemimpinan. Ya kalau Jack Welch itu pernah bilang, jadi kalau teman-teman tahu Jack Welch itu kan bisa cek di Google lah ya, ini kan legenda banget ya. Dia pernah bilang bahwa salah satu tugas CEO itu adalah melahirkan CEO baru. Jadi beliau mengatakan di tahun pertama dia diangkat, almarhum Jack Welch diangkat menjadi seorang CEO, maka dia sudah langsung mencari penggantinya. Saya ulangi lagi. Di hari pertama dia diangkat menjadi seorang pemimpin atau CEO di perusahaannya dia, maka di hari itulah tugas utamanya dia bukan cari cuan, bukan cari customer, bukan bangun network, tapi mempersiapkan the next CEO. Dan ini luar biasa ya. Artinya kita tidak bisa hidup di dalam organisasi yang pemimpinnya itu tidak ada kualitasnya atau tidak mempersiapkan pemimpin berikutnya. Organisasinya akan buyar. Ya, jadi pemahaman ini sangat fundamental sekali di dalam sebuah organisasi, sehingga akhirnya kita di dalam dunia bisnis ya kan, kita memang berkecimpung di bisnis kan, juga talk show-nya kan bernuansa bisnis, kita harus mendalami ilmu ini dengan serius. Karena kalau saya lihat di banyak bisnis yang masih menggunakan conventional wisdom atau pemahaman konvensional zaman dulu yang mengatakan ya pemimpin itu ya
ya masih anggota anggota keluarga, masih masih teman, masih saudara, itu tidak bisa dipertahankan dalam konteks yang lama. Bisa mungkin dalam waktu 10 tahun pertama, 20 tahun pertama, 30, 40 tahun, tapi setelah itu bisnisnya nggak akan bertahan lama. Ya, jadi mencari pemimpin baru ini adalah salah satu ciri a great leader. Jadi kan Mbak Ista bilang apa itu namanya great leader ya. Jadi not ordinary, not good, but great leader. Nah, great leader itu dimulai dengan pemahaman bahwa saya tidak bisa menjadi pemimpin selamanya. Ya, jadi a great leader itu punya pemahaman yang sangat gampang sekali, sangat simpel sekali, sangat manusiawi sekali. Saya tidak bisa menjadi pemimpin selamanya. Harus ada yang bisa menggantikan saya dan tidak bisa, nomor 2. Yang kedua, tidak bisa saya cari ketika pas butuh. Nah, kalau orang lihat, yaudah toh sekarang kita cari cuan dulu, kita cari profit dulu. Saya nggak bilang itu salah, itu harus wajib namanya organisasi bisnis kan carinya profit gitu ya. Tapi kepentingan mempersiapkan pemimpin berikutnya itu nggak bisa dihindari, nggak bisa disepelekan, nggak bisa dipending, nggak bisa dikesampingkan. Nanti kalau pas butuh, baru kemudian kita akan grooming. That will be too late. Itu akan terlambat. Ya, that is something yang completely wrong. Ya, jadi salah dalam berpikir. Jadi yang pertama adalah orang yang memang sadar bahwa dia tidak bisa menjadi pemimpin selamanya. Satu, keterbatasan usia. Manusia ada batasnya. Kita tidak bisa mengelak faktor U, ya, faktor umur. Kedua, keterbatasan kemampuan berpikir. 3, keterbatasan kecepatan beradaptasi. Ini yang paling penting. Nah, jadi kalau kita melihat pemimpin-pemimpin yang sekarang, generasi Z, generasi milenial. Sekarang generasi milenial jadi pemimpin ya. Udah lahir tahun 1980-an sampai tahun 2000 itu. Yang movement itu ya, coach ya? Ya. Jadi ini sudah masuk kategori yang adapt ya, dan di mana mereka sudah harus ditantang untuk adapt ke 3 hal yang kita bilang namanya disruption milenial, disruption teknologi digital, sama disruption masalah pandemi. Ada 3 perubahan yang terjadi yang mengubah konsep bisnis dari yang mulainya dulu hanya sekedar jual beli, kemudian bisa bikin brand, bisa dengan bikin network, sekarang nggak cukup ya. Kita perlu mempunyai kemampuan untuk agile, untuk beradaptasi yang sangat cepat sekali, sehingga konsep memimpin bisnis zaman sekarang itu 180 derajat berbeda dengan konsep memimpin zaman dulu. Contoh begini ya, kalau orang zaman dulu mengatakan the boss is right, rule number 1, rule number 2, if the boss is wrong, look back rule number 1. Kalau bosnya salah, itu berarti kembali lihat nomor 1. The boss is always right. Ya, ini adalah konsep pemimpin zaman dulu. Dan tidak bisa kita pakai. Dan saya selalu sedih kalau teman-teman masih menggunakan ini di media sosial saya. Kalau saya dibalesin, ya toh kan the boss is always right. Ya kalau saya ambil itu sebagai joke atau bercandaan, saya selalu bilang, oh ya, WK, hahaha. Tapi kalau itu dipakai sebagai konsep berpikir yang sejati dalam bisnis, ambiar, not gonna work. This is tough. Karena ketika saya menemani satu pengusaha yang saya bilang, ini sudah mau naik kelas gitu ya. Jadi kalau namanya di coaching itu kan, di profesi saya, mereka kan menyewa seorang coach untuk next level ya, naik kelas atau breakthrough, mempunyai terobosan. Saya bilang, organisasi ini menjadi breakthrough kalau bosnya mengakui bahwa anak buahnya dia suatu saat dalam waktu dekat akan lebih benar dari dia, akan lebih tahu dari dia, dan diizinkan mengkritik dia. Nah, kalau mental itu tidak ada di dalam seorang pemimpin, maka dia pemimpin organisasi ini tidak akan bisa mencapai level berikutnya. Nggak akan sampai. Ya, karena berarti masih menggunakan yang conventional wisdom, the boss is always right. Betul ya. Dan saya nggak bilang bahwa mindset ini salah. Saya bilang mindset ini adalah benar pada waktunya. Kenapa benar pada waktunya? Karena zaman dulu, zaman kakek saya, zaman ayah saya, ketika berbisnis itu memang informasi itu limited. Jadi yang dapat informasi itu adalah yang paling benar, which is jangan sampai informasi itu dapat oleh anak buah. Informasi itu harus didapat oleh bosnya sebagai puncak pemimpin. Ya, seperti contoh adalah nama supplier,
Masa nama suppliernya, kontak suppliernya anak buahnya tahu, ya pulangkan sendiri kan, gitu kan? Maka bosnya harus tahu, ya. Kemudian nomor rekening dan hubungan bisnis dengan konsumennya, maka bosnya yang harus tahu, gitu kan? Kemudian teknologi dan pengembangan usaha, maka bosnya harus tahu. Akhirnya semuanya menjadi rahasia, RHS. Karena yang tahu ya, coach ya. Betul kan? Karena sampai sekarang aja masih banyak kok bosnya bilang, ya jangan sampai tahu lah, coach anak bosnya, nanti mereka pulangkan sendiri. Nah, ini jenis-jenis konsep bisnis yang saya bilang benar pada waktunya. Which is sebetulnya sekarang bukan lagi pada waktunya. Sekarang kalau orang masih berbisnis kemudian berpikir, ini kalau Anda bos saya tahu saya pulang dari mana kan dia bisa buka sendiri. Ya ilah bos, nggak usah cari-cari di Google banyak, gitu loh. Tinggal buka Google, tinggal cari sendiri. Bahkan ini salah satu PR ya, satu assignment yang saya berikan ke klien saya bulan lalu. Minta anak buah Anda itu mencari 2 bulan lalu, sudah bulan sekarang bulan November ya, bulan 9 waktu itu. Minta anak buah Anda itu mencari supplier baru, bikin agreement baru yang lebih bagus, lebih keren, lebih profitable dibandingkan agreement yang ada buat sekarang atau kemarin dengan supplier yang lama. Saya ulangi lagi, tugas yang saya berikan kepada anak buahnya dia melalui mulut bosnya. Jadi bosnya kan saya coach, saya bilang tolong kasih tugas ke anak buahnya, cari supplier baru yang tidak sama dengan supplier saya yang lama, yang lebih cuan. Mungkin harganya lebih bagus, mungkin terminologi pembayaran lebih lunak, mungkin kualitas lebih tinggi, mungkin kecepatan kirim itu lebih bagus, mungkin after sales service lebih ciamik, apapun lebih keren. Itu tugas ya yang saya berikan sebagai coach kepada klien saya untuk diberikan ke anak buahnya. Kan kalau zaman dulu kan coachnya dia gendeng gitu. Kok masalah segini sensitif kok anak buah ketahuan nanti. Ya, gimana nggak ketahuan, saya bilang. Lah, gimana sih? Saya nggak bilang anak buahnya suruh membongkar rahasia perusahaan loh ya. Saya bilang anak buahnya disuruh mencari supplier lebih bagus dari supplier sekarang. Jadi bukan rahasia, malah mencari contender. Contender itu adalah pesaing. Nah, jadi kalau a great leader kembali ke sini, maka kita harus sadar bahwa sekarang zamannya adalah bukan zaman seperti itu, ya. Jadi sekarang zamannya bukan the boss is always right. The boss must create a new boss. Motonya baru sekarang. The boss must create the new boss. Must create a new boss. Kalau the boss doesn't create a new boss, he or she is no longer a boss, gitu kan? Jadi kalau kita melihat konsep berpikirnya seperti ini, maka anak buah kita itu adalah calon bos. Benar. Gitu ya. Saya nggak bilang calon bos itu harus dibagi saham ya. Saya bilang calon bos itu adalah anak buah kita harus punya mental bos. Nah, namanya akhirnya ketika saya belajar tentang organisasi bisnis sekitar 10-12 tahun lalu muncullah namanya intrapreneurship. Jadi ada entrepreneur, ada intrapreneur. Intrapreneur itu adalah anak buah yang bermental bos yang bekerja untuk seorang bos. Saya ulangi lagi ya supaya nggak bingung ya. Jadi ada entrepreneur, kewirausahawanan kalau bahasa Indonesianya, ada intrapreneur. Intrapreneur itu adalah mental boss walaupun dia anak buah yang membuat perusahaan jadi sukses karena dia walaupun anak buah bermental boss. Apa ciri-ciri anak buah yang bermental boss? Satu, inisiatif, gitu ya. Kemarin di TikTok saya buka, saya kasih satu contoh anak buah yang nggak siap jadi manajer. Ya kebetulan cukup ramai, banyak yang enjoy melihat itu konten itu dan ya kita sebetulnya melihat ini sebagai sebuah fenomena bahwa banyak anak buah di zaman sekarang itu yang IQ-nya pandai, yang kemampuan inteleknya luar biasa, tapi tidak disiapkan sebagai bos. Sehingga mentalnya adalah mental, ya maaf ya, pesuruh ya. Pegawai. Jadi mentalnya pesuruh. Mental buruh gitu jadinya. Enggak, buruh juga belum tentu. Buruh ada yang mental bos. Mental pesuruh ini walaupun dia punya jabatan tinggi, tapi dia memiliki mental pesuruh. Apa sih ciri-ciri mental pesuruh? Yang ini kalau mau melihat komplit bisa lihat ke TikTok saya gitu ya. Satu adalah misalkan dia suka sekali balas dendam. Jadi kalau bosnya lagi negor dia otomatis gantian negor anak buahnya. Ini mental pesuruh. Ya, jadi bosnya kalau jeplak gitu, weng, dia juga lebih kenceng, weng, ke anak buahnya dia. Jadi ini mental pesuruh.
ini bukan mental manager, ini bukan an intrapreneur. Ya, jadi dia memang suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Ketika disuruh, apa yang disuruhkan itu langsung dilempar ke bawah tanpa dikunyah, tanpa digest. Dan ini efek domino gitu ya, coach. Bosnya karena ke bawahnya, bawahnya ke bawahnya lagi, bawahnya efek domino terus-terusan gitu. Akhirnya paling bawah sendiri yang susah. Betul. Betul. Ini kan bukan intrapreneur. Berarti anak buahnya tidak memiliki sifat bos. Anak buahnya memiliki sifat pesuruh. Oke. Ya, apa ciri yang kedua sifat pesuruh? Kedua adalah jaim. Gini ya, mental pesuruh itu memiliki sebuah konsep yang unik sekali, bahwa dia walaupun diposisikan sebagai pesuruh, dia tidak pernah mau jelek di mata yang menyuruh. Gimana itu, coach? Jadi kalau anak buahnya saya mental pesuruh, pakai saya aja supaya orang nggak tersinggung ya. Katakanlah saya seorang anak buah yang mental pesuruh. Maka ketika anak buah saya bikin salah, sampai big boss saya menegur saya gara-gara anak buah saya, itu saya paling benci. Kenapa? Anak buah saya ini membuat muka saya jelek di depan bos. Mental pesuruh itu jaimnya setengah mati. Maka dia bilang sama anak buahnya, jangan sampai kamu ya bikin saya malu. Nah, lihat ya, kalimat-kalimat seperti ini zaman dulu sering saya dengar. Kalau ada manajer, ada bos bilang, ada bos yang tengah-tengah ya, bos kecil bilang, jangan sampai kamu bikin malu ya. Kalau saya bikin malu, kamu saya hukum. Loh, urusannya apa? Bikin malu dengan organisasi yang berkembang. Yang malu kan kamu gitu loh. Yang malu kan Anda. Kalau benar atau salah, benar ya benar, salah ya salah. Nah, seorang great manager atau seorang great leader, kalau manager itu kan jabatan fungsionaris ya, jabatan sebuah bisnis. Tapi kan leader itu kan bisa manager, bisa GM, bisa tim juga bisa jadi leader. Maka seorang great leader itu harus memastikan bahwa calon pemimpin di bawahnya itu memiliki sifat-sifat bukan mental pesuruh. Itu nomor satu. Dia harus mendidik orang supaya kalau dikasih sebuah masalah, itu tolong didigest, dibedah, dikunyah, dipahami dulu, dibaca dengan teliti, direnungkan dulu, dan diresapin, dianalisa, baru dilempar keluar. Nah, jangan dikasih makan, blup, kemudian dilepeh, makan, blup, lepeh, keluar. Ini bukan intrapreneur, ini bukan intrapreneur, ini seorang pesuruh. Oke. Ya, jadi konsep ini, kalau saya boleh bilang sekarang nggak bisa lagi ditawar lah ya. Mungkin tahun 2000-an awal saya masih boleh 2000 sampai 2010 mungkin saya sendiri juga masih menganggap ini sebagai sebuah ilmu yang terlalu canggih waktu itu. Ya, ketika saya pelajari, waduh, intrapreneur ini susah ya, nggak cocok lah, mana bisa family business Indonesia. Dengan mental Indonesia yang kayak gini ya, Coach ya. Mana bisa, bosnya pasti pengen dominan, pengen jaga rahasia, anak buahnya pasti diposisikan sebagai ya udahlah, yang penting kamu nurut saya lah ya, nggak usah kebanyakan mikir. Nggak bisa lah, waktu itu saya masih menolak. Walaupun saya pelajari di tahun 2000-an awal ya, 2005-2006 ketika saya berkarya sebagai eksekutif di sebuah perusahaan. Nah, tapi sekarang ya lebih tepatnya sekitar 2-3 tahun lalu sebelum pandemi, saya sudah bilang ke teman-teman saya, bilang ke klien saya, nggak bisa ya kita menggunakan konsep yang lama. Nggak bisa ya kita menggunakan konsep seperti the boss is always right, number 2 if the boss is wrong, look rule number 1. Nggak bisa ya. Maka kalau itu dilakukan, maka Anda akan menciptakan sebuah organisasi yang memiliki mental pesuruh di mana-mana, kecuali Anda sebagai bosnya. Dan itu cilaka 13. Mampus lah sudah. Mampus, beneran mampus. Anak buahnya disuruh nggak mau mikir, ya kalau disuruh dikerjakan tanpa dianalisa, kalau disalahkan, lah kan bos yang nyuruh, bukan saya. Gitu ya. Kalau misalkan ada masalah, lempar tanggung jawab, ini udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya memang bicara sesuatu yang sangat fundamental, yang nggak langsung berhubungan dengan cuan. Ya, bagi teman-teman yang biasanya dengerin saya kemudian mengharapkan, coach kasih dong tips how to sell, how to handle customer ya. Kali ini saya mau bicara sesuatu yang lebih personal branding gitu ya, coach ya, lebih ke personalnya sendiri ya. Iya, bukan branding personal ya, personal company-nya ya. Oh, personal company, oke. Organisasinya yang kita bentuk. Ya, ini nggak bisa kita toleransi lagi, guys. Nggak bisa. Jadi teman-teman pendengar Suara Sidoarjo yang saya hormati, pengusaha yang saya hormati, nggak bisa lah kita niru lagi. Ya, coach, kalau anak buah saya belum siap, bagaimana dikasih mental intrapreneur? Loh, kan apa kata bos kan? Gini loh ya, pengusaha itu kan mencerminkan
Kebalik. Anak buah itu kan mencerminkan pengusaha. Sampai kebalik ngomongnya. Anak buah itu kan mencerminkan pengusahanya. Jadi kalau ada banyak orang bilang, alasannya gini kan, coach anak buah saya nggak cukup pandai untuk menjadi pemimpin. Coach anak buah saya nggak bisa dikasih tanggung jawab. Lalu kan apa kata Anda? Gini, paling gampang gini deh. Seorang pengusaha butik, baju, ya di sebuah mall. Tempat saya kantor saya di PTC ya, di Pakonte Center. Itu pernah bilang sama saya, mengeluh seorang wanita, coach, anak buah saya itu yang kurang ajar, tua sudah masih tua senior, udah ikut saya lama. Saya suruh jaga butik saya titip sama dia, tolong ya dijaga, tolong ya dibantu saya titip butik, saya mau keluar kota. Setelah 1 minggu keluar kota kembali, saya tanya, gimana hasil penjualan? Saya nggak terlalu fokus ke penjualan. Ada yang beli sih. Lah, terus kerjamu apa? Ya saya jagain aja. Karena suruh jaga. Katanya suruh jaga, Bu. Gimana sih? Betul kan? Betul. Tolong jaga ya. Kan Ibu titip sama saya. Saya amanah loh, Bu. Saya amanah. Saya titip, saya jaga. Tapi masalah omset saya nggak tahu. Masalah penjualan ada yang beli tapi saya nggak rekap. Masalah konsumennya beli apa enggak, saya nggak mikir. Ada yang tempo hari rasanya ada yang mau beli tapi nggak jadi, tapi saya nggak catat, kan Ibu nggak titip sama saya, suruh mencatat, apa nggak amsyong itu bosnya? Ayo, saya mau tanya. Jadi yang namanya bos itu ngomongnya diatur. Jadi jangan asal ceplak gitu loh. Tolong titip ya. Gini loh, sis bro, Anda itu pemimpin organisasi. Ya tolong dong bicaranya itu dirapikan, maksud Anda diperjelas. Jadi mulailah dari Anda sebagai pemimpin, jangan mengharapkan anak buah Anda itu bisa psychic ya. Psychic itu berarti memiliki indera keenam untuk mengerti apa isi hati Anda dan pikiran Anda. Yo raiso, yang boten ngertos anak buah. Nah ini contoh nyata ya, ini terjadi jauh sebelum pandemi ya, di mall. Ini salah satu, ini buat klien saya waktu seminar, dia ngomel-ngomel, kurang ajar anak buah saya. Udah anaknya saya kasih gaji lebih, anaknya dia saya sekolahkan. Ya. Wah, hitung-hitungan akhirnya. Nah, saya bilang gini loh Bu, ya kan nggak bisa begitu toh. Anda sudah bilang sendiri kalau anak buah Anda pendidikannya kurang bagus. Ya berarti semakin tidak baik pendidikannya, semakin jangan berharap anak buah Anda itu bisa mengerti maksud Anda tanpa diedukasi, di-training, dan dijelaskan. Maka it all begins with your attitude sebagai bos. Nah, hari ini a great leader, salah satu cirinya yang pertama tadi saya katakan adalah sadar bahwa nggak mungkin memimpin selamanya. Usia. Dua, siap bahwa anak buahnya harus lebih pintar dari dia. Nggak bisa kita membuat anak buahnya nggak pintar, usaha kita. Yang ketiga, belajar untuk mengemukakan exactly what you mean dengan jelas. Jangan abu-abu. Jangan pakai prinsip, aku bos lah, masa kamu nggak ngerti aku. Ini mental mau dilayani. Ya kan bos, coach. Kan namanya bos pasti pengen dilayani, coach. Nah, betul banget. Itu yang saya bilang. Ini adalah wisdom yang zaman dulu. The boss is always right, itu bos itu dilayani. Kalau kita lihat baca buku-buku perusahaan, buku-buku leadership yang zaman sekarang, 4-5 tahun yang lalu ya, Leaders Eat Last, kemudian Start with Why, ya kalau kita mau lihat Simon Sinek bukunya paling keren itu kita melihat bahwa seorang pemimpin itu adalah a serving leader, sebuah pemimpin itu melayani anak buahnya. Loh kok bisa melayani, kan saya bayar dia, kok dia yang melayani saya dong. Bukan begitu, bukan melayani secara harafiah, secara fisik, tapi melayani itu adalah membantu melayani kepentingan perusahaan dengan mengangkat anak buahnya. Membantu melayani kepentingan perusahaan dengan meminterkan anak buahnya, membantu mengembangkan perusahaan dengan cara membuat anak buahnya menjadi wise, menjadi pandai, menjadi terampil, menjadi bertanggung jawab, menjadi the next leader menggantikan saya. Maka sebetulnya kita melayani anak buah itu bukan karena kita egonya di bawah anak buah. Kita melayani anak buah itu karena ego kita itu untuk kepentingan perusahaan, bukan ego kita untuk kepentingan pribadi. Kalau kita untuk kepentingan pribadi, saya bosnya, kamu tunduk sama saya. Kalau untuk kepentingan egonya di perusahaan, saya layani Anda anak buah demi perusahaan. Tolong dicatat kalau bisa, nggak lagi nyetir, mandek sebentar karena ini penting banget. Kalau ego kita adalah ego pribadi, maka anak buah melayani saya. Kalau ego kita adalah ego di perusahaan, maka anak buah saya layani demi perusahaan. Saya ngalah. Yang penting perusahaannya besar.
gitu ya. Jadi ini konsepnya tolong dicerna teman-teman ya. Karena memang saya nggak bilang ini gampang, saya bilang ini harus wajib. Berproses. Sebetulnya ya saya mau katakan, kalau nggak ada pandemi, seandainya tidak ada pandemi, saya masih oke kok menggunakan konsep the boss is always right. Kenapa itu Coach? Nah, ada apa hubungannya dengan pandemi ini? Satu, ya di pandemi ini semua dipercepat, semuanya mengalami speed up. Ya, misalkan kita lihat contoh ya, luar biasa ya, akselerasi luar biasa ya. Kita melihat contoh sekarang, semua perusahaan-perusahaan yang besar, ambil contoh gini lah, saya sebutin merek nggak bisa ya karena nggak sopan. Tapi ada satu Crazy Rich Malang yang memiliki butik kecantikan ya, yang ada di mana-mana, Jakarta, di Bandung, di Bali segala macam, yang punya jet pribadi, ya, yang anak buahnya barusan ulang tahun 1 kolam renang dibelikan coklat mahal itu, ya. Nah, itu saya mau tanya, ini adalah perusahaan yang relatif baru, tapi dia bisa mengalahkan klinik-klinik kecantikan yang sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Betul. Tiba-tiba tumbang, blok nanti. Bahkan dia masuk rekor muri kemarin saya cek, rekor muri penjualan tertinggi dalam jangka waktu yang tepat sekali. Baca juga ya Mbak Ista ya? Iya, dia baca. masuk penjualan tertinggi. Nah, Crazy Rich Malang ini bukan masalah saya bilang Crazy Rich atau uangnya atau itu masalah lain. Tapi yang penting adalah konsep bisnis dia itu sudah mengikuti konsep bahwa saya itu bukan yang paling penting di bisnis. Saya adalah yang paling menikmati hasil bisnis sekarang, iya. Tapi saya itu bukan yang paling penting. Yang paling penting itu brand saya, tim saya, relasi saya, network saya, ya produk saya, anak buah saya. Ya, kemudian ditunjukkan bahwa dia memanggil seorang guru brand Indonesia yang paling senior untuk ngajarin anak buahnya mereka untuk belajar tentang branding. Kalau zaman dulu nggak ada bos yang mau ngajarkan anak buah tentang branding, nggak bakal. Yang belajar deh bosnya sendiri. Kenapa tuh kalau dulu nggak ada? Kayak kalau seingat saya nih Coach ya, saya dulu pernah juga ada di workshop yang isinya juga anak buah dari perusahaan gitu Coach. Itu kan berarti mindset bosnya sudah betul. Mempersiapkan kan, gitu. Workshop apa dulu Mbak? Biasanya workshop apa dulu? Leadership gitu kan selalu beberapa perusahaan besar gitu misalnya Coach. Nah itu bagus. Tapi workshop yang sering dikasih ke anak buah apa? Teknis. Kalau benar. anak buah accounting, ya training accounting. Benar. Nah, itu yang saya bilang, zaman dulu kayak begitu. Sedangkan kalau ilmu branding, gak bakal diajarkan sama anak buah. Takut ya Coach ya? Minimal sedikit. Loh ya kan bukan takut sih. Pertama nggak ada relevannya. Kamu kan tugasnya bukan di branding, tugasnya bukan jualan. Urusannya apa sama branding? Branding mah urusan kita. Kita tuh maksudnya keluarga big boss gitu ya. Ini anak buahnya diajarkan dan banyak anak buahnya diajarkan. Nah, bagaimana membentuk personal branding? Gak bakal zaman dulu diajarkan. Kalau kamu sebagai anak buah terlalu kuat personal brandingnya, Anda mengancam saya. Sekarang anak buahnya diwajibkan punya personal branding. Jadi segala macam yang berhubungan dengan sesuatu yang dulu masih bersifat hipotesa, gara-gara ada percepatan karena ada musibah pandemi ini jadi lebih cepat. Karena semua bosnya mulai mikir satu, semua konsumen saya sekarang bisa mengakses saya dan dia bisa melihat saya secara transparan melalui media sosial. Bahkan kalau kita bilang kita nggak mau main media sosial pun juga, mereka beli di marketplace. Gara-gara pandemi, maka orang akan mencari produk di marketplace. 80% lebih penjualan di tahun 2020 itu saya lupa 80 berapa persen. Coba cek di Google ya. Saya udah gak lupa, saya pernah lihat itu penjualan melalui marketplace. Makanan beli melalui food tadi yang ada pakai itu ya, yang pakai ojek online. Ya, baju beli di marketplace, obat, vitamin, masker beli marketplace semua. Sayur mayur. Betul. Sayur mayur, buah dari pasar beli di marketplace semua. Nah, kalau kita tidak membuat anak buah kita melihat bahwa ini sesuatu yang the next game-nya adalah ke sana, shifting-nya ke arah sana, anak buah kita nggak jadi bos, maka jangan harap ada ide brilian yang akan mengubah bisnis kita. Anak buah kita harus jadi bos di dalam perusahaan, harus jadi entrepreneur, harus memiliki niat untuk mencari solusi baru yang selama ini belum ada solusi. Karena memang belum ada masalahnya, sekarang baru muncul. Sebentar Coach, kalau misalnya anak buah itu akhirnya punya mental intra itu tadi, nanti bakal tercipta second boss, third boss gitu, akan ada bos-bos banyak, bukan gitu Coach? Apa itu tidak mengancam kredibilitas bosnya sendiri yang paling puncak ketika
anak-anaknya nih sudah anak buahnya sudah sadar, oh ya bos saya pengen saya seperti bos, saya punya mental seperti bos, saya punya cara berpikir seperti bos, kemudian jeder, mereka akhirnya punya mindset itu. Apakah itu nanti tidak hal-hal seperti itu tidak mengancam di only one bosnya itu tadi, coach? Oke. Sampai ke final ingredient dari seorang great leader. Seorang great leader itu menciptakan the next leader, seperti saya katakan tadi, itu nggak gratis, ya. Anda mesti membayar harganya, dan harganya bukan uang, harganya adalah yang kita bilang dengan namanya wealth creation. Apa itu? Penciptaan kekayaan. Anak buah ini gini ya. Jadi ada sebuah kesalahpahaman yang sangat dalam bahwa anak buah itu derajatnya di bawah bos. Ini adalah pemikiran zaman dulu. Bahwa kalau nggak jadi bos, Anda tuh belum jadi orang. Kalau belum jadi pengusaha, Anda belum jadi orang. Ini pemikiran yang sesat. Yes, Indonesia masih kurang entrepreneurship. Kewirausahaan Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura. Masih 1, berapa persen, kita kurang berapa persen. Oke, saya paham itu semua. Which is all good, saya support. Tapi cara mikir bahwa kalau anak buah itu nggak jadi bos, maka dia belum jadi pemimpin yang hebat, itu salah paham. Saya jelaskan ya. Jadi tujuan kita punya bisnis itu adalah menciptakan aset yang menghasilkan uang untuk kita. Tujuan anak buah kita bekerja adalah mengumpulkan dana untuk menciptakan aset buat dia supaya uang bekerja untuk dia. Sama. Jadi tujuannya adalah investasi. Seorang leader yang baik itu harus mengajarkan anak buah bagaimana menjadi kaya tanpa mengandalkan gaji. Oke. Berarti anak buahnya harus diajarin, ini harga yang mesti dibayar. Anak buahnya mesti diberitahu bagaimana cara investasi. Belajarlah investasi di, saya nggak tahu terserah ya, mau kripto, mau saham, mau reksadana, mau properti. Sisihkan uangnya. Seorang pemimpin yang hebat itu akan fokus untuk membuat anak buahnya tahu bahwa menjadi orang yang financial freedom tidak harus jadi pengusaha. Saya garis bawah ya. Untuk orang yang punya kebebasan finansial, tidak harus jadi pengusaha. Pengusaha itu salah satu jalan menuju kebebasan finansial. Salah satu, bukan satu-satunya. Maka jalan lain adalah misalkan investor saham, ya, sudah berharga, kripto, properti, kos-kosan, kemudian yang itu ya, ini market investasi. Itu semua adalah jalan menuju financial freedom. Jadi anak buah itu bukan jadi pemimpin bos yang berikutnya, tapi mempersiapkan anak buah untuk memiliki masa depan yang baik, bahkan setelah dia resign dan pensiun, hidupnya berkelimpahan. Maka pertanyaan saya, Mbak, kalau anak buahnya dijamin seperti itu, diajarkan investasi, membuat orang menjadi pandai mencari investasi, buat apa dia harus rebutan satu kursi jadi bos? Benar. Kalau dia ujungnya sudah bisa dapat investasi yang berkelimpahan tanpa harus jadi bos, nggak ada urusannya. Berarti benar-benar mindset ya, coach ya, mindset dari bos, mindset anak buah tuh benar-benar harus dikompakkan gitu. Itu yang kita bilang 4.0. Zaman informasi zaman sekarang, itu bosnya harus ngerti bahwa semua orang itu harus memiliki aset. Dan itu bukan karena gaya-gayaan supaya kita bisa beli jam tangan mewah, buat perempuan beli tas mahal. Bukan, supaya kita ini memiliki dana pensiun, kemampuan untuk mengumpulkan aset yang bisa menghasilkan uang walaupun kita tidak bekerja. Ini big boss, bos-bos zaman sekarang. Klien-klien saya, itu saya latihkan untuk menciptakan anak buah yang bisa punya penghasilan lebih dari gajinya. Mantap. Loh, kalau dia lebih dari gajinya kan resign. Inilah hebatnya. Inilah hebatnya a great leader. Seorang great leader, itu dia tidak akan mengandalkan anak buahnya. Kamu harus patuh sama saya karena saya gaji kamu. Tidak. Kamu resign pun sekarang pun kamu sudah makmur. Tapi saya akan perlakukan kamu, saya akan buat kamu menjadi nyaman sampai merasa tidak mau meninggalkan saya. Walaupun kamu meninggalkan saya secara keuangan, bisa. Loh. Oke. Mantap. Itu direm dulu coach, itu menarik itu. Bagaimana caranya great leader bisa punya cantolan nih sama anak buahnya. Kita akan bahas ya coach setelah pesan-pesan yang sudah antri mau lewat ini coach. Menarik sekali ya sahabat, tentang great leader ini bukan hanya tentang bisnis tapi juga tentang personal. Bagaimana menjadi great leader di era disruption 4.0. Sahabat, Business Talk ini juga live dan serentak di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, R Sal Nganjuk FM 105,3.
CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188-1/KPTS/013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB.
Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kita kembali lagi di Business Talk masih bersama Coach Hampre. Halo Coach Hampre, masih bersama kami? Halo Coach? Wah. Oke, selamat datang kembali Coach. Tadi perbincangan kita terputus, tapi ini menarik Coach tadi. Bagaimana caranya ketika menjadi great leader, tetapi tetap bisa punya cantolan gitu ya, tetap bisa punya attachment sama anak buah, agar anak buah itu tidak, kalau sudah diajarin, sudah dikasih bekal dan lain sebagainya, sudah mateng, tiba-tiba mungkin bikin perusahaan baru atau malah ke perusahaan lainnya yang gajinya lebih besar. Gimana Coach? Oke, jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Karena zaman dulu kita menggunakan konsep namanya jenjang karir ya. Kalau Mbak Isna tahu jenjang karir ya, itu kan ada orang bilang perusahaan yang hebat itu yang memberikan fasilitas jenjang karir. Well, that's good. Sampai sekarang pun masih bagus, tapi nggak cukup. Ya, jenjang karir itu fokusnya adalah mementingkan kepentingan anak buah naik karirnya demi untuk bisa dipakai di perusahaan. Ini adalah jenjang karir menuju ke leader secara organisasi. Tapi dia tidak membuat anak buahnya setia, karena jenjang karir itu setiap saat bisa ditelikung oleh perusahaan lain. Saya udah ajarin Mbak Isna untuk sukses secara manajerial, kemudian saya ajarkan menjadi GM. Sudah matang, langsung direkturnya dipakai oleh perusahaan lain. Gitu kan? Maka ada dua lagi jenjang yang saya sarankan kita lakukan. Namanya jenjang investasi. Yaitu anak buah kita diberitahu, di-challenge untuk memiliki investasi. Misalkan kerja 5 tahun, sudah punya rumah, dan tidak lagi sudah punya properti belum, minimal 1. Kerja 5 tahun udah punya motor nggak, minimal nggak beli cicilan. Kerja 10 tahun sudah punya properti nggak. Kerja 20 tahun sudah punya apa terserah dia mau invest di mana, apakah emas, apakah saham, apakah sudah punya passive income nggak, misalkan kos-kosan, apakah sudah memiliki properti disewakan, apakah dia sudah memiliki dividen dari saham. Dia akan ditanyain terus oleh manajemennya dan dilatih bagaimana supaya dia memiliki namanya level investasi. Jadi jenjang karir itu memastikan bahwa dia cukup pandai dan cukup qualified untuk naik ke level berikutnya. Ini yang kita bilang namanya sebagai calon pemimpin berikutnya yang kita grooming. Yang kedua adalah jenjang investasi. Dan yang ketiga yang menarik adalah sekarang dengan keterbukaan informasi ini, maka seorang pemimpin itu harus memastikan bahwa anak buahnya itu jadi orang dengan mengetahui sebetulnya saya ini punya passion di mana. Saya punya personal branding seperti apa. Jadi personal branding daripada anak buahnya itu diurusin, bukan difasilitasi oleh perusahaan. Misalkan contoh, manajer A ini ternyata punya hobi misalkan motor, maka dan dia juga kalau menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mencerminkan hobinya dia akan motor. Maka si pengusaha atau pemimpinnya itu minta kepada manajer ini untuk aktif untuk di motor, untuk bangun relasi di motor, untuk bangun networking, untuk diperkuat sebagai sebagai ambasador perusahaan itu, dan memang hobi di motor. Manajer lain sukanya adalah mancing misalkan, maka dia harus ada. Jadi manajernya harus ditanya, kamu hobimu apa? Mana yang bisa kita bantu untuk memperkuat branding Anda, personal branding Anda di luar sebagai jabatan, sebagai pejabat di perusahaan saya. Maka itu difasilitasi oleh perusahaan. Jadi kita ada 3. Ya, kita mesti 3. Jenjang karir, jenjang investasi, jenjang personal branding. Jadi 3 ini ketika difasilitasi oleh perusahaan, maka sebetulnya hampir tidak ada alasan untuk anak buah itu resign. Betul. Untuk apa resign?
saya dapat kerjaan diakui melalui jabatan profesi saya. Okay. Saya mengumpulkan pundi-pundi dan kemudian berhasil membuat investasi yang bisa bekerja untuk saya. Dan saya bisa menikmati hobi saya sembari bekerja di perusahaan itu. Dan menjadi orang yang lebih dikenal karena perusahaan itu. Maka nggak bisa lepas. Kecuali memang mohon maaf meninggal atau harus ada kasus urgent, harus pindah kota, pindah negara. Itu pun zaman sekarang bisa bekerja melalui internet, melalui work from home atau work from office atau work from other country. I don't care, itu bisa. Work from everywhere. Ya, kemungkinan untuk ini contoh kasus ya, satu klien saya pengusaha kayu ini saya pernah sharingkan di Suara Sidoarjo. Anak buahnya dia itu seorang ibu-ibu yang udah tua, mau resign, tapi belum punya aset, jadi sama bosnya. Sama klien saya dikasih modal untuk diajarin untuk jadi wirausaha. Ya, akhirnya dia memilih menjadi peternak telur bebek untuk dijual telurnya menjadi telur asin. Nah, akhirnya setelah 5 tahun menuju resign itu, dia bilang sama bosnya, bos, uangnya udah saya kembalikan modalnya dan saya sudah cukup hidupnya. Oke, kalau gitu kamu boleh resign. Terus dia bilang apa? Saya nggak akan resign. Kenapa? Saya bekerja di sini bukan cari uang lagi. Saya bekerja di sini karena saya menikmati kerja di perusahaan ini. Dan saya tidak khawatir. Kenapa di peternakan di kampung saya itu sudah menghasilkan telur asin lebih mahal daripada gaji yang saya dapat di perusahaan ini. Bagus ya, Coach ya. Kenapa kita tidak menggunakan konsep seperti ini untuk membuat kita ini jadi perusahaan menjadi lebih hebat lagi, karena kita menggunakan great leader konsep, bukan wisdom yang lama yang boss is always right. No, boss could be wrong. Boss should be wrong, karena itu dia punya anak gue yang akan membenarkan kalau boss is wrong. Betul, Coach. Coach, ini ada beberapa pertanyaan nih, Coach, terkait apa yang barusan Coach sampaikan. Apakah ketika great leader itu terkait sama usia? Tadi Coach kan menyebut senior, junior. Apakah great leader itu nanti terkait sama usia atau terkait dengan pengalamannya, Coach? Yang penting dia harus secure ya. Jadi great leader itu pertama harus secure. Kalau insecure nggak bisa. Ya, biasanya secure itu pada usia-usia mapan. Ya, 40 sampai 60 itu secure. Ada juga sih yang umur 70 ya masih insecure juga ada. Tapi intinya usia mapan itu 40 sampai 60. Tapi ada juga yang memang kita bilang namanya anomali ya, anak ajaib ya, baru umur 25 30 tahun sudah secure. Betul. Jadi great leader itu butuh level of security, merasa dirinya itu aman dan tidak mudah merasa terancam, merasa tersaingi, merasa egonya jatuh, merasa dihina, merasa dibully, merasa disolimi. Itu nggak gampang. Dia udah secure. Dia tahapan bilang, I am what I am. Ya, saya tahu maunya saya apa dan I know what I'm fighting for. Saya tahu saya berjuang kemana. Sudah titik. Orang lain katakan apa udah nggak urus. Ya. Jadi pertama harus secure. Jadi kalau usianya apakah harus 40 ya nggak mesti, tapi biasanya Mbak Isna 40 sampai 60. Usia yang matang ini ya, Coach. Ini juga saya secure. Ini ada pertanyaan yang ngantri, boleh saya bacakan ya, Coach ya? Siap. Ini ada Dira di Porong ini, Coach, yang tanya. Coach, ini kan katanya soal organisasi. Nah, kalau di Karang Taruna sendiri bagaimana ini jadi great leader? Apa bisa diterapkan konsep great leader itu di Karang Taruna, Coach? Bisa banget. Gak ada hubungannya. Jadi gini loh, leader itu tugasnya adalah menciptakan leader baru. Jadi kalau anak buahnya tahu bahwa dia semakin lama di organisasi Karang Taruna itu, atau organisasi manapun juga, dia akan memiliki kemampuan lebih baik dari sebelumnya, dia akan bertahan di organisasi itu. Tapi sebaliknya kalau dia merasa bahwa saya di organisasi Taruna ini tidak dibuat menjadi lebih hebat, ya nggak ada yang betah. Di perusahaan saja digaji bisa resign gara-gara nggak betah, gara-gara tidak ada orang kalau resign tanyain apa alasan resign, salah satu yang paling benar adalah resignnya adalah karena nggak ada kemajuan, bosen, nggak ada tantangan, nggak ada sesuatu yang membuat saya menarik, monoton gitu ya. Betul. Gajinya sih suka. Tapi nggak enjoy. Nggak comfort, nggak enjoy. Baik, Coach. Ini ada lagi, Coach, dari Vandini di Cemengkalang. Seberapa berpengaruh great leader ini kepada jalannya tujuan perusahaan? Kayak tadi sudah dibahas ya, Coach, ya, sangat berpengaruh sekali ya. Kalau great leader ini di jalannya perusahaan. Tadi sudah dijelaskan ya, Vandini, panjang lebar oleh Coach. Saya ke pertanyaan selanjutnya saja. Apakah jika sudah ditakuti atau disegani, ini bisa dikategorikan sebagai great leader? Ini dari Hantan Tiyuni dari tweet, Coach. Silakan. Ya, ini saya menggunakan istilahnya pepatahnya Lee Kuan Yew ya. Almarhum Lee Kuan Yew, ayah Lee Hsien Loong.
Perdana Menteri Singapura. Dia bilang ini, di awal Singapura masih miskin, masih kacau. Lepas dari Malaysia tahun 60-an, 65 kalau saya salah tahun dikoreksi. Lepas dari Malaysia, dia bilang apa? Singapura di level ini, dia nggak butuh great leader. Dia butuh seorang manajer yang galak. Maka dia bilang, saya lebih suka ditakuti daripada dihormati. Ini katanya almarhum Lee Kuan Yew. Dia bilang, saya lebih suka ditakuti daripada dihormati. Seorang leader di awal-awal, dia harus tahu diri bahwa perusahaannya masih kecil, dia nggak bisa menjadi great leader. Dia harus membuat perusahaannya itu stabil dulu, baru dia kemudian mencari calon penggantinya. Jadi kalau dibilang apakah ditakuti disegani? No, pertama kali kalau perusahaan Anda kecil harus ditakuti. Harus ditakuti. Tapi harus cepat. Nah ini masalahnya, Mbak. Gimana, Coach? Merasa ditakuti orang itu candu. Aku lek ora diwedeni anak buahku berarti rasane koyo apa ngono sing ilang. Ya, akhirnya kecanduan untuk merasa kalau nggak ditakuti itu bukan hebat. Belum jadi bos, maka dia mempertahankan itu. Ini yang masalah. Ya, jadi kalau di awal-awal Anda memang harus jadi manajer yang keras. Karena Singapura kalau nggak dikerasi sama Lee Kuan Yew nggak jadi Singapura yang sekarang. Saya bisa katakan apa adanya. Kalau Lee Kuan Yew nggak galak seperti itu, buang denda masuk penjara. Buang sampah denda masuk penjara. Ya, jaywalking nyebrang sembarangan masuk penjara itu denda. Makan permen karet masuk pokoknya. Ya, sembarangnya. Tapi kalau nggak galak seperti itu, Singapura nggak tertib. Tidak tertata betul. Tapi dia harus cepat-cepat ganti. Betul. Coach. Mengganti menjadi dari seorang manajer yang galak menjadi seorang great leader dengan cara fokus tadi ya, cari anak buah berikutnya untuk menggantikan. Harus fokus. Fokus. Kemudian mencari kesempatan untuk membuat anak buahnya lebih pintar dari dia, menyekolahkan, menginvestasikan ke anak buah, fokus ke tim. Dan yang ketiga tadi ya, membuat anak buahnya memiliki kemampuan financial freedom tanpa harus jadi bos. Betul sekali, Coach. Baik, Coach, ini 2 menit lagi menuju jam 8. Rasanya 1 jam nggak cukup ini, Coach, membuat great leader. Ini materi yang sangat luar biasa sekali, cocok untuk young movement yang sekarang lagi hits ya, Coach ya. Pemuda-pemudi yang sekarang lagi benar-benar pengen mandiri secara finansial, pengen juga freedom, punya tadi Coach dibilang apa, secure, punya security. Banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia yang masuk Forbes dan lain sebagainya kan, Coach ya. Jadi rasa-rasanya materi great leader ini nggak cukup ini 1 jam. Mungkin akan kita sambung lain waktu ya, Coach ya. Oke, saya kasih penutup aja ya. Ya, Coach. Bagaimana saran atau tips nih untuk young movement? Betul. Jadi ingat bahwa tujuan dari orang untuk berkarya itu ujungnya adalah menciptakan aset yang bekerja untuk dia. Tujuannya itu. Tujuannya bukan menjadi pemimpin perusahaan, bukan menjadi entrepreneur, bukan. Tujuannya adalah memiliki aset. Jalan menuju aset itu salah satunya adalah dengan berbisnis. Salah satunya. Bukan satu-satunya, guys ya. Salah satunya. Jadi apakah Anda menjadi pemimpin atau anak buah? Selama tujuan kita sama, yaitu masing-masing memiliki aset yang bekerja untuk kita, nggak ada masalah. Kita nggak akan memperebutkan satu posisi. Semuanya jadi, sekarang orang bilang kan, para motivator bilang, semua orang bisa jadi pengusaha, semua orang jadi entrepreneur. Saya tanya, kalau semua jadi pengusaha, jadi anak buah siapa? Loh, kan tidak masuk akal loh. Ini kan tidak masuk akal. Akhirnya, tidak begitu, Coach. Maksudnya yang memang memiliki kemampuan jadi pemimpin. Oh, berarti kalau jadi anak buah nggak bermartabat, nggak punya kemampuan. Jadi ketika saya serang seperti terus, Anda paham bahwa pola pikirnya nggak seperti itu, guys. Anak buah atau pemimpin perusahaan itu sama-sama menciptakan aset untuk diri sendiri. Nggak ada masalah, kita seimbang. Ya, tapi masalah apakah anak buah entrepreneur itu konteksnya di lain, nanti saya jelaskan di sesi berikutnya kalau memang cocok waktunya ya. Siap. Jadi teman-teman perhatikan bahwa tujuan manusia adalah menciptakan aset yang bekerja untuk dia ya. Jadi kalau Anda punya pengusaha, jadi pengusaha, maka Anda harus bantu anak buah Anda untuk memiliki aset untuk bekerja untuk dia. Jangan fokus untuk mengatakan I'm the boss, I'm always right. No, buat perusahaan Anda menarik anak-anak buah yang mau menciptakan aset untuk diri sendiri, maka anak buah Anda akan mau setia sama Anda dan malah berkarya jauh lebih besar dari kalau Anda bekerja sendirian. Sukses teman-teman, saya mohon pamit dari para coach Indonesia. Salam next level. Terima kasih Coach Hafri Rusli tentang great leader. Mari kita menjadi great leader mulai dari diri sendiri, kemudian disalurkan ke bagian terdekat. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.